Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Langsung saja, bahasan kali ini adalah filtering beberapa saham kemarin teman-teman. Jadi saham-saham ini ceritanya malah naik di saat hari ini dan tadi malam ya. Tadi malam pagi hari ini, regionalnya turun dalam. Oke baik, langsung saja ya ke pokok bahasan. Jadi ceritanya hari ini regionalnya ngedip dalam ya. Nah, kondisi seperti itu teman-teman itu adalah merupakan merupakan kondisi yang bagus untuk melihat saham-saham kita ya. Yaitu untuk mengetes saham-saham yang tren-trennya kemarin itu bagus banget. Trennya naik, sektornya naik. Apakah ketika marketnya terkoreksi itu dia gembos atau dia turun atau dia koreksi berlebihan seperti itu. Nah, sekilas tadi yang udah saya lihat teman-teman, sebenarnya tidak ada masalah berarti di saham-saham kita. Artinya market turun wajar, market turun istilahnya mood marketnya turun sehingga istilahnya awal-awal opening market tadi kepengaruh ikut turun seperti itu. Namun sejalan dengan waktu hari ini intraday-nya ternyata banyak saham-saham yang akhirnya malah rebound teman-teman. Terutama saham-saham ini yang memang secara sektor bagus, secara pergerakan trennya masih sangat bagus. Sehingga koreksi-koreksi seperti tadi malam hari ini itu adalah merupakan peluang untuk mendapatkan mendapatkan saham-saham yang kemarin kita susah untuk mendapatkannya. Bahkan beberapa saham itu nggak sampai di support-support yang saya sampaikan tadi teman-teman. Jadi ini adalah ilmu, artinya kondisi market sekarang memang Indonesia lagi kuat seperti ini. Luar negeri turunnya segitu dalam aja kita tetap santai aja seperti itu. Sekaligus di sini kita ngetes saham-saham bagus yang kita incer atau sudah kita miliki, apakah memang dia benar-benar bagus, karena saham-saham yang bagus itu biasanya ketika koreksi ikut koreksi ya, ketika koreksi ikut koreksi itu wajar, tetapi biasanya volume koreksinya kecil. Tetapi kalau saham-saham yang nggak bagus, yang jelek, ketika naik nggak ikut koreksi, ketika turun dia ikut koreksi. Wah, ini udah paling repot ya, ini udah paling repot. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ya ke saham-saham ikan, saham-saham yang bisa melawan arus. Yang pertama, Harum teman ya. Harum Energi, yang saya sampaikan kemarin adalah 50 retracement, kemarin udah dilewatin di sekitar 1900, itu adalah titik penting dari Harum ya. Titik penting dari Harum, dari tren dia ya. Harum itu kan ada tren turun dari sini. Kita ambil dari sini ke bawah. Ya, ini dia ada satu tren turun yang udah di break ya. Sebenarnya udah breaknya dari di bawah sini. Oke. Dalam tren turun ini Harum kemarin kan ketemu 50 retracement-nya dia, di sini 50 retracement-nya dan turun ke bawah. Setelah itu sampai di 50-an retracement juga terkoreksi, baru kemudian naik. Nah, sampai kemarin dia itu retest lagi di 50 retracement, yaitu di sekitar 1900. Jadi di sini dia ngetes, di sini dia dalam mantul pertama turun, terkoreksi sampai di sini rebound, dan kemarin adalah retest, dan hari ini cantik sekali retestnya dari Harum ini bisa melewatin 50 retracement ya. Kalau sekarang untuk Harum itu ada MA 200 teman-teman di kisaran 2025 di sini. 2025 ini adalah MA 200. Ini kunci penting ya. Kalau Harum nanti bisa di atas MA 200, di atas 2025, maka Harum masuk ke area bullish lagi teman-teman. Bullish di atas bullish zone. Bullish zone itu di atas MA 200 itu adalah merupakan bullish area, dan di bawah merupakan bearish area. Jadi kuncinya setelah Harum hari ini berhasil ngelewatin 1900, berikutnya adalah di 2025. Luar biasa ini barang ya, luar biasa ini barang. Selanjutnya kalau misalkan sudah bisa lepas dari 2025 teman-teman, maka target berikutnya 2150 di sini. Loh, Pak, dapat itu dari mana Pak?
Dapatnya adalah dari sini, teman-teman. Dapatnya adalah dari sini, ditarik ya. Nah, 50 retracement-nya adalah di sekitar 2100-an, 2150 ya. Jadi sebagai trader itu kan kita menggunakan Fibo untuk mengetahui gambaran support resistnya seperti itu. Nah, pergerakan Harum hari ini bagaimana pergerakan dari Harum hari ini? Kita tengok dulu pergerakan dari Harum ininya ya. Volume-volumenya sebentar saya kecilkan dulu supaya saya lebih enak mencoret-coretnya seperti itu. Volume Harum hari ini kita tengok. Harum volumenya oke banget nih. Nah, volumenya luar biasa ya. Teman-teman bisa ngelihat volumenya luar biasa. Dan asingnya, sayang asingnya keluar. Ya tapi ini bisa jadi yang ngebeli juga bukan asing. Cuman hari ini volumenya kenceng banget. Jadi ketika harganya naik didorong oleh volume. Nah, sekarang kita intip indikator dari Harum seperti apa. Karena trigger indikatornya, karena trigger volumenya bagus. Maka volume yang bagus ini men-trigger indikator bermain cantik teman-teman ya. Indikator momentumnya bermain di atas 0, MACD-nya juga higher, bermain atau higher tuh semakin tinggi, bermain di atas 0. Jadi confirm bagus ya ini pergerakan dari Harum. Coba kita tengok dalam weekly-nya Harum seperti ini. Nih kita lihat weekly-nya Harum. Ini saat ini sampai di 50 tapi ini adalah kalau kita ambil tren dari bawah ya. Kita geser dikit karena saya hanya mau mengambil tren Harum pada saat dia turun ya. Pada saat dia turun. Jadi kalau kita lihat kenaikan Harum dari sini teman-teman. Maka ada kisaran memang di 2150-an sama dengan target yang tadi ya. Target berikutnya setelah di 2025 teman-teman. Itu adalah di 2130-an untuk Harum ya, itu bagi penggemar Harum silakan dicatat. Ini barang-barang bagus semuanya. Sekarang kita tengok kondisi asingnya untuk Harum hari ini. Bukan asing, kondisi buyer sellernya. Nah ini untuk buyernya teman-teman 54% membeli di over, 54% membeli di over dan 46% menjualnya di bid. Jadi masih dominan yang menjual membeli di over ya. Masih dominan yang hajar kanan. Oke, kemudian kita lihat Medco. Medco, luar biasa juga ini barang. Jadi Medco itu dalam pergerakan kemarin juga tipis aja koreksinya. Tipis aja karena dalam koreksinya itu dia kan hanya ngelewatin 23 retracement sedikit ya teman-teman. Baru kemudian naik lagi. Ini sekarang ini Medco sudah bisa keluar dari 50 retracement monthly-nya teman-teman. Tapi ada resistan lagi 990 baru kemudian 1020-an. Berikutnya 1046 sampai 1100-an ya. Itu untuk Medco. Kondisi pergerakan volume dari Medco hari ini kita tengok dulu. Volumenya sih sedang, tidak luar biasa, tidak breakout dari MA5-nya. Kemudian kondisi asingnya mulai masuk lagi ya teman-teman. Hari ini asingnya untuk Medco mulai masuk. Kita coba tengok indikatornya ya. Pergerakan indikatornya masih bagus ya. Volumenya masih cukup terjaga sih dalam daily ini. Indikatornya masih terjaga. Namun demikian kan sempat mengalami penurunan. Nah ini indikatornya untuk momentumnya ini mulai turning ke atas lagi. Demikian pula untuk MACD-nya. Tapi masih kecil, masih belum begitu kelihatan ya. Indikator-indikatornya masih belum begitu kelihatan. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer sellernya untuk Medco ya teman-teman. Medco komposisi buyer seller. Di mana 54% buyernya membeli di over atau berani hajar kanan. Oke, kemudian Elsa juga saya kategorikan yang berani melawan ya, walaupun tidak luar biasa banget kenaikannya. Elsa itu kemarin kan sempat
sampai puncak terus terkoreksi wajar juga, tapi hari ini rebound ya. Koreksinya Elsa itu juga nggak sampai ke 38 teman-teman. Koreksinya hanya sampai di 23 lebih sedikit, yaitu 23 retracement tuh support pertama ada di 346 sampai 340 dia. Terus rebound. Nah, kondisi harga atau volume dari Elsa asingnya gede, asingnya ini 5 kali lipat asing keluar kemarin ya. 10 kali lipat asing kemarin keluar. Terus kondisi volumenya sih ya belum melampaui rata-rata, tapi sudah hitungannya udah cukup besar. Coba kita tengok dulu untuk Elsa, komposisi buyer sellernya teman-teman. Komposisi buyer sellernya adalah 52% buyernya. 52% buyernya membeli di over ya. Hitungannya imbang seperti itu. Hitungannya imbang antara kekuatan buyernya dengan sellernya. Oke, baik teman-teman. Kemudian kita cek lagi Akra. Luar biasa ya hari ini. Marketnya seperti ini malah breakout ya. Memang untuk Akra itu kemarin breakout dari range kuning itu. Teman-teman masih ingat ya? Akra itu memang kemarin breakout dari rentang kuning ini. Jadi rentang kuning ini adalah rentang konsolidasi dari Akra. Jadi Akra itu setelah sampai di 1288 dia konsolidasi seperti ini. Dan kemarin ya udah break, tapi belum luar biasa seperti itu. Baru hari ini malah digas pol-polannya. Volumenya kemarin gede, hari ini jauh lebih gede lagi, sehingga men-trigger indikator momentum untuk bermain di atas 100 teman-teman. Momentumnya udah di atas 100, teman-teman masih ingat Akra itu di coretan saya sebelumnya, ini adalah coretan saya di Akra sebelumnya ya teman-teman, bukan coretan hari ini ya, ini coretan Akra sebelumnya, bahwa walaupun Akra itu harganya sideways, tetapi indikatornya terjadi diver atau perbedaan. Harganya sideways, indikatornya diver atau indikatornya berbeda. Harganya sideways tapi indikatornya up atau naik, itu biasanya nggak lama harganya breakout. Dan ternyata Akra breakout. Ini divergen ya, divergen atau perbedaan. Terjadi perbedaan yang berakhir dengan menyenangkan teman-teman. Berakhir dengan breakout, harga naik diiringi volume, itu adalah satu konfirmasi kenaikan yang bertenaga. Ya, untuk volume udah saya bahas, untuk asingnya Akra, sayangnya hari ini asingnya net sell, kemarin sih net buy-nya gede ya, kemarin net buy-nya gede. Kita tengok dulu, sekarang untuk komposisi buyer seller dari Akra ya, seperti ini teman-teman bisa ngelihat 60% buyernya membeli di over ya. Kemudian yang luar biasa juga teman-teman, itu adalah Penin Bank. Kenaikan hari ini volumenya cukup besar, tapi tidak sebesar ketika breakout kemarin ya. Terus karena ketika breakout terus konsolidasi, ketika retracement di sini, ketika dia retracement ini dia losing power teman-teman, kehilangan volume. Tetapi bagusnya adalah volumenya bukan volume jualan, jadi istilahnya volume biasa. Jadi ketika terkoreksi volumenya kecil, sebenarnya itu adalah saat yang pertanda bahwa saham itu masih bagus. Ketika terkoreksi volumenya kecil itu biasanya hanya pause atau hold sebentar. Yang bahaya adalah ketika terkoreksi volumenya besar. Ini terkoreksi volumenya kecil, itu adalah merupakan masa-masa sideways. Baru kemudian ketika dia naik, dia mulai gas lagi volumenya ya. Seperti ini, volumenya ini ada mulai digas seperti itu. Sehingga ketika terjadi losing power kemarin, losing volume kemarin teman-teman, indikatornya jadi jelek. Ya, harganya nggak kemana-mana, volumenya nggak kemana-mana, indikatornya jadi landai lagi. Baru hari ini nyebrang lagi, MACD-nya di atas 0, momentumnya yang sempat di bawah 0, sekarang momentumnya mulai nyebrang di 0 lagi, tapi belum sampai merah, artinya belum sampai ke 100. Sekarang kondisi asingnya juga hari ini kecil ya, asingnya itu gedenya kemarin, tapi di Penin ini yang pada saat koreksi kemarin itu asingnya sih cukup banyak keluar, kemarin masuk lagi,
namun hari ini boleh dibilang imbang ya, seperti itu. Artinya nggak ada masuk, nggak ada keluarnya tipis. Seperti itu. Coba kita tengok komposisi buyer sellernya untuk PNBN teman-teman. Penin Bank. Komposisi buyer sellernya 63% buyernya berani beli di offer ya teman-teman. 63% buyernya berani ngebeli di offer. Nah, kemudian saham Trio Metal teman-teman. Trio Metal saya awali dengan Antam. Ya. Antam secara kondisi kemarin itu udah bagus. Ya. Kemarin itu udah bagus, indikatornya udah mulai nyebrang di atas 0 untuk MACD, indikator momentumnya juga sudah berapa hari di atas 0 dan kemarin itu sudah dekat sekali dengan 100, artinya akan mulai sungguh-sungguh lagi indikatornya seperti ini ya di sini. Namun demikian hari ini koreksi. Yang bagus adalah ketika hari ini marketnya ngedip, ternyata untuk Antam ini dia justru termasuk saham-saham yang malah naik ketika regionalnya terkoreksi ya teman-teman. Kita coba tengok secara detail di sini. Gambarannya seperti ini ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Jadi memang untuk Antam itu ada 50 retracement. Sorry, memang untuk Antam itu ada hari ini terkoreksi lagi sampai 38,2 retracement. Ada koreksi sampai support lagi, padahal dia kemarin kan memang sudah testing 23,6 atau di 2100. Tapi closingnya bukan di 2100 teman-teman. Kemarin closingnya adalah di 2070, sedikit turun seperti itu. Baru hari ini dibuka sempat turun sampai ke 2000-an, baru kemudian digas lagi, berhasil ngelewatin 2100 atau yang merupakan resistan sebelumnya, dan closingnya adalah di 2120. Ini oke ya, pergerakannya oke untuk Antam. Kemudian untuk Antam kita cek dulu, asingnya masih masuk tapi kecil bila dibandingkan kemarin ya. Ini volumenya juga oke, volume kenaikannya Antam juga oke. Dan sekarang kita lihat dulu untuk komposisi buyer seller dari Antam. Ya, seperti ini ya komposisi buyer seller dari Antam. 71% membeli di offer, sangat percaya diri. Buyernya membeli beli di offer ya. Kemudian masih dari metal ya, Inco. Inco juga masih melanjutkan kenaikannya teman-teman, walaupun belum berhasil melewati tertingginya kemarin, karena di 6.800 ini adalah merupakan 50 retracement teman-teman. Jadi kemarin nggak kuat di 6.800, hari ini juga nggak kuat lagi. Memang di sini adalah 50 retracement ya. Kalau kita tarik ini kita tarik ke sini ya. Memang dari tren turun ini 50 retracementnya. Oke, kemudian kita tengok dulu untuk volume pergerakan dari Inco. Volumenya tidak luar biasa, biasa aja, tapi asingnya nih yang bagus nih, udah 3 hari masuk terus ya. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer sellernya dari Inco ya. Komposisi buyer seller dari Inco seperti ini. 53% membeli di offer ya, cukup imbang. Nah, kemudian ADMR juga di luar dugaan ya, ini barang rebound, maksudnya breakout ya. Volumenya cukup oke untuk ukuran ADMR. 2 hari ini indikatornya udah bermain di atas 100 untuk momentum, dan MACD-nya malah udah 5 hari. 5 hari seperti itu ya. Volumenya sih sementara ini kan cukup flat ketika dia konsolidasi dan sudah mulai ngebreak dari sekitar 5 hari bursa yang lalu, dan hari ini dia ngebreak. Coba akan kita lihat secara detail teman-teman ya. Untuk berikutnya resistan dari ADMR ada di 2100 teman-teman ya. Targetnya sementara ke 2300-an untuk ADMR. Kita tengok dulu untuk asingnya hari ini banyak keluar, tapi kemarin asingnya banyak masuk nih. ADMR ini besar-besar loh sebenarnya teman-teman kalau asing masuk. Ini bagus ini ya. Kemudian volumenya hari ini luar biasa, ketika ngebreak volumenya juga besar ya. Ketika ngebreak volumenya besar. Kita tengok dulu.
Komposisi dari buyer sellernya seperti ini. 59% ngebeli di over. Percaya diri ya, cukup percaya diri. 59% ngebeli di over. Oke teman-teman, berikutnya BSSR. BSSR itu sebenarnya kemarin mau saya masukkan loh teman-teman. Saya lupa ya. Ini barang ya udah naik terus ini terkait ini kan. Batu bara ya. Ini model-model buy on weakness. Nah ini nggak dikasih murah. Sementara saya hanya bisa bahas. Saya masukkan list saja supaya kalau misalkan dia turun bisa apakah mungkin untuk buy on weakness seperti itu. Kondisi pergerakan dari BSSR gimana nih asingnya 3 hari ini volumenya luar biasa. Asingnya sih hari ini masuk, kemarin net sell ya. Kita lihat dulu komposisi buyer seller untuk BSSR ya teman-teman. Komposisi buyer seller untuk BSSR seperti ini, 52% buyernya berani membeli di over. Ya hitungannya imbang aja. Oke teman-teman, berikutnya ada ABMM ya. ABMM kemarin-kemarin juga udah saya bahas. Ya, ABMM ini kalau kemarin kan sama games ya. ABMM sama games, tapi gamesnya kan retracement, ini ABMM-nya. Nah ini dia kemarin kan ngebreak dari 3360 teman-teman berapa hari yang lalu. Terus, nah ini nih sudah yang saya bikinkan di kanan nih. Jadi dia sampai puncak di sini, terus dia terkoreksi. Ini di sini ya, awalnya di sini karena hari ini dia malah lebih tinggi. Jadi awalnya Fibo-nya yang di sini saya tariknya. Nah dia koreksinya hari ini malah nggak koreksi. Cuman selama 5 hari bursa ini, 6 hari bursaan ini, dia sempat terkoreksi sampai 35, 3500 bahkan sampai 3400. Ya memang koreksinya kecil sih karena nggak sampai di sini, nggak sampai di 38 retracement. Nggak sampai di 38 retracement. Kalau teman-teman pusing atau nggak jelas, saya geser aja di sini. Nah di sini koreksinya kemarin itu dia nggak sampai ke 38, artinya memang koreksinya kecil banget. Koreksinya nggak koreksi lah seperti itu. Nah asingnya kan masuk terus tuh ABMM. Cuman hari ini asingnya net sell. Volume hari ini cukup besar. Ketika terjadi break hari ini volumenya juga cukup besar tapi tidak besar banget ya. Tidak besar banget. Coba kita tengok ABMM kondisi buyer seller seperti ini teman-teman. 55% ngebeli di over. 55% buyernya membeli di over artinya ya dominasinya sedikit lebih besar ya. Kemudian MBAP juga teman-teman, ini sebenarnya juga sering sih saya, ini ada coretan saya ya. Jadi ini barang itu ketika ketemu resistan kemarin di sini ya, terus dia kan konsolidasi lama tuh, baru habis itu ngebreak. Nah setelah dia ngebreak, dia pause lagi atau konsolidasi lagi baru ngebreak. Ini sebenarnya pergerakan yang bagus mudah-mudahan seperti ini. Ketika naik dia ada volume ya, ketika naik ada volume, ketika ngebreak maksud saya ada volume, ketika konsolidasi dia flat, nggak ada volume, indikatornya semuanya diam, semuanya tipis, baru ketika breakout lagi ada volume lagi, indikatornya tertrigger sehingga bagus semuanya. Jadi kuncinya di volume pokoknya ya. Model begini ya mau nggak mau buy on weakness saja dulu, karena secara bentuknya kan dia bagus. Ya, ini weekly-nya ya untuk MBAP maksud saya. MBAP kita tengok dulu volumenya, asingnya sekarang. MBAP kita tengok volume asingnya untuk ukuran ini dia masuk hari ini ya. Hari ini sama kemarin asingnya masuk untuk MBAP. Kita tengok dulu untuk komposisi buyer seller MBAP-nya. Seperti ini. 54 membeli di over atau ajar kanan dan 46 membeli di bid atau menjual di bid maksud saya. Jadi mau langsung done jualnya di bid. Belum saya nongolin ya, seperti ini maksudnya. Jadi 54% membeli di over, 46% menjualnya di bid. Oke berikutnya TCPI ini sebenarnya udah 3 harian ini
kedetek terus, tapi kok lupa saya masukkan teman-teman ya. Berapa hari ini dia kedetek terus di ini saya, di screener saya ya. Coba saya tarik tren dulu teman-teman. Memang belum ngebreak kalau pakai tren ini, tapi kalau pakai tren yang dari sini pasti udah ngebreak. Pasti ada yang nanya, Pak kok tarikannya nggak yang dari atas? Tergantung ya teman-teman. Kalau teman-teman pakainya Fibo biasa, itu tarikannya dari sini, atas ini ke bawah ya. Jadi dalam tren dia turun ya, teman-teman. Dalam tren dia turun ya, dia sampai swing low di bawah baru retrace. Retrace-nya berarti yang nolnya di bawah. Nah, kalau dari Fibonacci peak through atau swing high di sini dan swing low di sini, kita dapatnya seperti ini. Targetnya dia di sini. Di 50, di 9780. Ya, sekarang ada resisan di 9150, di 93. Apakah beda Pak dengan tren B? Sedikit beda. Hasil Fibonacci-nya akan sedikit beda ya. Oke, kita tandain dulu deh. Kalau tadi di sini, kita tandain dulu kalau Fibonacci-nya 50%-nya kan dia di sini. Maka kalau pakai trend base, karena trend base itu harus menarik tren yang putus di sini, berarti mulainya dia dari sini. Kalau mulainya dari sini, berarti kita tarik seperti ini. Oke, salah. Kita tarik seperti ini. Maka 50%-nya dia adanya di sini. Nah, jadi ini bedanya trend base Fibo sama yang bukan. Yang trend base Fibo yang target 50-nya di sini, yang non trend base di sini. Beda Pak, beda, nggak masalah, nggak perlu diperdebatkan karena memang tarikannya beda, ya seperti itu. Yang penting bagaimana kita bereaksi aja seperti itu. Karena sebenarnya nggak ada masalah kok. Kadang pakai trend base bisa, kadang pakai peak through bisa. Cuman kalau mau lebih valid, ya istilahnya valid itu kan berarti dia dari tren turun berubah trennya turning, berarti ada tren yang harus di break. Ketika suatu saham turun trennya, maka menggambar tren lainnya adalah di atas, sehingga ketika dia rebound, yang disundul itu adalah garis yang ada di atas ya. Makanya ketika satu saham turun, menggambar trennya bukan di bawahnya, tapi di atasnya. Sehingga ketika ditarik untuk mencari resistannya, terjadi breakout atau penjebolan tren lain itu. Itulah yang dijadikan dasar pembuatan trend base Fibo, TCPI. Jadi ada berapa saham teman-teman hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saham-saham ini malah banyak naik ketika regionalnya turun dalam.